Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali. Kali ini kita akan belajar mengenai tema 1, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Baik anak-anakku, kita akan membahas kali ini tentang perkembangbiakan generatif. Coba Bapak akan tayangkan beberapa tayangan gambar, kalian perhatikan, kalian pikirkan, kalian analisis ya. Pertama, gambar apa ini ya? Iya, betul. Ini adalah gambar kupu-kupu sedang membantu penyerbukan. Yang kedua, akhirnya jadi buah mangga. Dan yang ketiga, akhirnya biji mangga tumbuh kembali menjadi pohon mangga yang baru. Nah, ini namanya perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin. Kenapa? Karena di sini ada serbuk sari dan kepala bintik yang melakukan penyerbukan. Nah, kita lanjut berikutnya perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama mencangkok. Lihat cara mencangkok. Pertama, pilih ranting yang tidak terlalu tua, kupas kulitnya, lalu taruh tanah, bungkus dengan sabut kelapa, ijuk, plastik, atau lain sebagainya. Baru kemudian tunggu sampai tumbuh akar, dan setelah tumbuh akar baru dipotong. Ingat-ingat ya, ini biasanya dipakai untuk praktek. Kalian harus belajar dan mencobanya. Yang berikutnya adalah membuat stek batang. Stek batang itu berkembangbiakan dengan menggunakan bagian batang. Contohnya tebu, singkong, dan lain sebagainya. Pohon singkong, pohon tebu, itu ketika dipotong, kemudian ditancapkan menjadi tanaman baru, itu namanya perkembangbiakan secara vegetatif. Karena yang motong manusia, berarti manusia ikut membantu, maka namanya buatan. Berbeda dengan ini, yang ketiga menyambung. Menyambung artinya ada dua batang yang berbeda, atas dan bawah. Yang disambung ini bagian bawah dicari akar yang kuat, yang atas yang buahnya bagus. Tapi perlu diingat, yang bisa disambung adalah tanaman yang sejenis. Misalnya mangga dengan mangga, mangga aromanis dengan mangga mana lagi. Ya, tidak bisa pohon mangga dengan pisang, pohon mangga dengan jeruk, tidak bisa. Kenapa? Karena berbeda jenis. Kemudian setelah disambung, kemudian batangnya menyatu, bagian atas tumbuh tunas. Yang dipelihara adalah bagian atas itu. Kemudian perkembangbiakan vegetatif alami. Ini contohnya akar tinggal. Akar tinggal itu apa? Akar tinggal itu disebut juga rizoma. Contohnya adalah lengkuas, jahe, kunyit, dan sebagainya. Yang ini adalah perkembangbiakan dengan umbi lapis. Ini pada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan sejenisnya. Ini umbi batang. Kalau ini tidak bisa berkembang biak dengan umbinya ya. Nah, tapi kalau ini dahlia baru bisa. Kemudian ini umbi akar. Contohnya adalah pada carrot atau apa? Iya, wortel. Berikutnya, ini namanya tunas adventif. Arti tunas adventif, tunas yang tumbuh selain dari batang. Ini tumbuh dari daun, makanya namanya tunas daun. Ini dimiliki oleh tanaman cocor bebek. Sedangkan ini adalah tanaman suplir, tanaman paku-pakuan. Kalau dibalik, di bagian bawahnya ada bintik-bintik warna coklat. Itu adalah kotak spora. Nah, spora itulah yang menjadi alat perkembangbiakannya. Ini geragih, ini juga geragih atau nama lainnya stolon pada stroberi. Jadi, perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan sel kelamin jantan benang sari dan sel kelamin betinanya butik. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan. Nah, ini gambar mencangkok. Sekali lagi,
pelajari ya. Nanti kalian praktek mencakok. Berikutnya, kalian kemarin sudah menyimpulkan. Nah, coba kalau kalian simpulkan dari gambar-gambar di atas tadi. Seperti apa kesimpulannya? Coba dibuat ya kesimpulannya. Kesimpulan yang baik itu harus berisikan satu pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Jadi membaca singkat tapi tahu isi semuanya. Yang kedua, intisari dari tulisan. Yang ketiga, dimulai dari khusus ke umum. 4, menggunakan kosakata baku. Yang kelima, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok. Cara mencari ide pokok masih ingat kan? Oke. 3 cara memahami isi teks bacaan. Pertama, tentu dibaca dengan cermat dan teliti. Yang kedua, mencari garis besar dari bacaan. Yang ketiga, pahami garis besar dari bacaan itu dari paragraf per paragrafnya. Kita ingatkan lagi, 5 langkah menemukan ide pokok dalam setiap paragraf. Baca seluruh paragraf dengan cermat. Cermati kalimat pertama hingga akhir. Biasanya, ide pokok terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir. Tandai ide pokok tiap paragraf dan tandai info penting tiap paragrafnya. Baik, dari gambar paling atas tadi, kita melihat adanya pelestarian tumbuhan melalui perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Sekarang kalian coba lihat poster. Apa itu poster? Poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi antara gambar dan tulisan singkat. Ciri poster. Ciri poster yang pertama adalah ada gambar, ada tulisan singkat. Yang kedua, biasanya ditempel di tempat umum, di dinding, di permukaan datar, tujuannya agar mudah dibaca oleh orang yang lewat. Poster umumnya dibuat dengan perpaduan warna yang kontras, mencolok supaya mudah dilihat. Kemudian poster biasanya menggunakan bahasa singkat, jelas, padat, tapi sudah mewakili dari pesan-pesan yang ingin disampaikan. Syarat poster wajib menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Susunan kalimat poster singkat, padat, jelas. Sebaiknya dikombinasikan antara tulisan dan gambar. Ditempel di tempat umum. Dan ukuran poster sebaiknya disesuaikan dengan tempat di mana akan dipasang. Jenis poster, ada poster niaga. Ini isinya adalah tentang produk-produk yang akan dijual. Yang kedua, poster kegiatan, yaitu poster yang menggambarkan informasi tentang kegiatan yang akan dilakukan. Yang ketiga, poster pendidikan, yaitu memuat berita tentang kegiatan sekolah biasanya. Yang keempat, poster layanan masyarakat, yaitu pesan-pesan kepada masyarakat umum tentang sesuatu kebijakan pemerintah. Berikutnya, poster kampanye, yaitu memuat kandidat atau calon peserta pemilu, baik pilkada, pilpres maupun pemilihan DPR MPR. Poster yang lain adalah ada poster komik, ada poster riset, seminar, ada poster komersial, ada poster kelas, dan lain sebagainya. Intinya poster adalah gambar dan tulisan yang menggambarkan sesuatu yang akan diinformasikan. Ini ada poster film, ini poster mencari orang hilang atau penjahat, ini poster untuk memotivasi, ya. Sedangkan alat-alat untuk membuat poster adalah PC, komputer atau laptop, kemudian alat desain grafisnya, printer, kertas, lem, dan perekatnya. Cara membuat poster tentu ditentukan tujuannya, kalimat singkat, padat, menarik. Jangan lupa gambarnya dibuat kontras, medianya juga harus tepat, besar kecilnya huruf harus